Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di channel ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Hal-hal yang merusak pahala puasa. Puasa Ramadan adalah ibadah yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dari ibadah-ibadah lainnya, puasa merupakan ibadah khusus. Pahala puasa tentu sangat agung dan tidak ternilai karena Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti umatnya agar menjauhi maksiat dan perbuatan dosa yang berpotensi menodai ibadah ini. Sebab selain menahan lapar dan haus, sebenarnya puasa juga menahan diri dari hawa nafsu dan perilaku mungkar. Peringatan tentang pentingnya orang yang berpuasa menjauhi kemaksiatan dan perbuatan dosa telah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Hadis di atas menegaskan bahwa Islam mencela orang yang puasa tapi tetap melakukan maksiat dan dosa. Kendati puasa tidak batal dan kewajiban gugur, pahala untuk ibadah ini tergerus habis. Lalu, apa saja hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, serta apa yang membuat kita batal puasa? Untuk lebih memahaminya, kita akan membahasnya secara singkat. Hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. 1. Berkata dusta dan berbohong. Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berkelainan dan kenyataan. Jika dilihat dalam perbuatan, orang yang berdusta juga dia perilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Dusta merupakan dosa besar dalam Islam, induk dari banyak maksiat lain. Jika seseorang sudah terlanjur berdusta, ia akan melakukan kebohongan lain untuk menutupi pertama. Karena itu, jika orang yang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ghibah, gosip atau membicarakan keburukan orang lain. Kendati ghibah tidak termasuk dusta, tapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku tercela yang dilarang Islam. Seseorang yang bergosip atau membicarakan keburukan orang lain dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya. Jika seorang muslim berghibah, ia sedang berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja. Tidak ada pahala bagi ibadah puasanya. Yang ketiga, adu domba dan fitnah. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Adu domba dapat berupa rasa tidak senang melihat orang lain rukun, lalu menyebarkan fitnah untuk merusak. Jangankan para puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Yang keempat, bersumpah palsu. Perbuatan lain yang merusak pahala puasa ialah bersumpah palsu.
menyatakan sumpah tapi berbohong merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam, apalagi jika sampai membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal sumpahnya, maka perilaku itu termasuk salah satu dari 3 dosa paling besar. Yang kelima, tidak menjaga mata dari syahwat. Orang yang mengumbar syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur sehingga yang tersisa lapar dan haus saja. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah pandangan mata. Apabila mata seseorang jelalatan, tidak menundukkan pandangannya pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah ternodai pada puasanya. Karena itulah seorang muslim harus waspada tentang pandangan matanya. Yang keenam, membuang waktu dengan hal yang tidak bermakna, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak produktif, seperti menonton acara TV yang tidak mendidik, bermain game panjang hari, juga termasuk hal yang membatalkan pahala puasa dan merusak pahala puasa seseorang. Yang ketujuh, marah dan mengeluarkan kata kasar. Mengucapkan kata-kata kotor atau melakukan perbuatan buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai agama juga dapat membatalkan pahala seseorang. Jika orang yang sedang berpuasa tidak dapat mengendalikan emosi dan melontarkan kata-kata kasar kepada orang lain, maka hal ini akan menyakiti orang tersebut, membuat jadi berdosa, karena Islam menganjurkan pentingnya menjaga lisan. Yang 8, punya niat buruk. Hal yang merusak pahala puasa selanjutnya ialah memiliki niat buruk saat berpuasa atau berpuasa dengan niat yang tidak murni, seperti hanya untuk menunjukkan kepada orang lain atau hanya karena tradisi. Jika tetap melakukannya, maka puasanya akan sia-sia. Begitu pula amalan puasanya, karenanya niatkan dalam hati yang baik-baik dan ikhlas agar ibadah puasa bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, bertindak keji. Hal-hal yang merusak pahala puasa adalah melakukan tindakan keji orang lain atau melakukan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan berkata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.